Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, Jumat Agung, kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala jemaat setempat dan juga pengurus jemaat di tempat ini yang boleh memberikan kepada saya kesempatan satu kali lagi untuk boleh memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu, kita akan melihat satu bagian dari firman Allah yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 32 sampai ayat ke-44. Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai ayat 44. Kita akan membacakan secara bergantian. Saya baca ayat 32, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan baca ayat 33, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah, Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Sama-sama. Bahkan penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita pada sore hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang bukan hanya membaca, tetapi juga yang merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Beberapa minggu, paling tidak 6 kali kita merenungkan tentang seri salib, 7 kehinaan di dalam penyaliban Kristus. Seri demi seri bagaimana kita bisa memahami dan bagaimana kita bisa mengerti peristiwa yang sangat tidak mudah yang dialami oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tersalib dalam kehinaan. Kebanyakan orang ketika mereka menjadi orang yang berhasil misalnya dalam dunia atletik, maka mereka berusaha untuk pensiun ketika mereka betul-betul on fire. Ketika mereka betul-betul punya prestasi dan sebelum mereka hancur, maka biasanya mereka akan pensiun. Kalau pemain bola biasanya ketika mereka sebelum performansnya menurun, mereka angkat sepatu dulu, gantung sepatu, tanda pensiun. Demikian juga sebetulnya para petinju ya, petinju hebat, mereka pensiun
pensiun sebelum mereka betul-betul dihancurkan oleh lawan mereka. Dengan kata lain, jangan sampai mengakhiri kehidupan dengan satu kehancuran. Tetapi kan tidak demikian dengan Kristus. Kristus punya performance yang selalu terbaik. Tidak seperti manusia-manusia biasa. Kalau manusia biasa performansnya selalu turun naik. Ada waktunya mungkin dia hidup baik, ada waktunya dia hidup benar, atau hidup tidak baik, hidup hancur. Tapi ketika Kristus, maka tidak ada satu titik pun di mana Kristus menjalankan hidupnya tanpa kebenaran. Di mana Kristus menjalankan hidupnya tanpa adanya kehancuran, tanpa adanya kerusakan. Karena itu kalau kita membaca bagaimana di pengadilan, ketika dari pengadilan satu ke pengadilan yang lain, Pilatus tidak menemukan kesalahan Kristus, Herodes tidak menemukan kesalahan Kristus. Beda dengan manusia, punya kesalahan yang gampang untuk ditemukan. Ketika bicara tentang penyaliban Kristus, seorang bernama D.R. Carson mengatakan hal yang sangat indah tentang bagaimana peristiwa penyaliban itu. 2000 lebih tahun yang lalu telah berlalu sejak Yesus mati di kayu salib, dan orang-orang beriman yang saleh di mana-mana tanpa disadari telah menjinakkan apa yang pernah diakui secara universal sebagai alat penyiksa yang biadab dan memalukan. Sebelum Kristus mati di kayu salib, salib merupakan satu tempat penyiksaan. Salib merupakan satu tempat tindakan yang dianggap sebagai tindakan yang biadab. Salib disebut dianggap sebagai satu tindakan yang begitu memalukan. Salib disebut sebagai satu tindakan di mana di sana orang tidak layak dipandang sebagai orang yang benar. Karena itu salib merupakan tempat kematian para penjahat. Salib merupakan tempat kematian para hamba-hamba yang memberontak terhadap tuannya. Salib merupakan tempat para pemberontak yang berusaha memberontak terhadap kekaisaran Romawi. Oleh sebab itu, siapa yang mati disalibkan dianggap sebagai pemberontak, bukan hanya sebagai pencuri biasa, bukan hanya sebagai penjahat-penjahat kelas kecil, tapi ketika orang sudah disalibkan, harus mati disalibkan, itu dianggap sebagai satu pemberontakan yang sangat besar. Udah mafia kelas besar, orang yang sudah mau mengkudeta negara, mengkudeta kaisar, dianggap membahayakan. Itulah orang-orang yang disalibkan. Karena itu ketika bicara tentang salib, maka orang akan melihat betapa hinanya, betapa menjijikannya, betapa hancurnya kehidupan tatkala orang disalibkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ketika bicara tentang tersalib dalam kehinaan, di dalam konteks bacaan kita paling tidak ada beberapa hal yang menggambarkan tentang keterhinaan yang dialami oleh Kristus tatkala ia disalibkan. Pertama, tersalib dalam kehinaan, maka bicara tempat di mana Kristus disalibkan merupakan satu tempat yang hina. Yesus disalibkan di bukit Golgota. Yesus disalibkan di tempat yang begitu hina, di tempat yang disebut dengan tempat tengkorak, atau disebut juga dengan Kalvari. Tempat yang begitu hina, tempat yang disebut dengan tempat tengkorak. Ada yang menggambarkan bahwa tempat itu memang mirip dengan tengkorak, tetapi yang lain menggambarkan bukan saja mirip dengan tengkorak, tapi tempat di mana Kristus disalibkan itu adalah tempat di mana tengkorak begitu banyak. Kenapa tengkorak begitu banyak? Karena ketika orang dihukum disalibkan, maka mereka dibiarkan sampai hancur di situ. Mereka dibiarkan mati, dan bahkan tengkorak-tengkorak mereka dibiarkan ada di sekitar itu. Sehingga tempat itu disebut sebagai tempat yang begitu hina, tempat yang begitu menjijikan,
tempat yang begitu tidak enak untuk dipandang. Itu adalah gambaran salah satu di mana Kristus ketika disalibkan tersalib dalam kehinaan. Kadangkala tempat di mana orang berada menentukan, atau tempat di mana orang tinggal menentukan apakah dia adalah orang yang disebut sebagai orang yang sedikit mulia, menengah ke atas, menengah, ekonominya menengah, sedang, atau ekonominya betul-betul hancur. Biasanya kalau orang yang disebut sebagai orang yang dianggap mulia, mereka nggak akan tinggal di tempat atau di daerah-daerah yang kumuh. Mereka pilih daerah-daerah yang elit. Mereka pilih daerah-daerah yang betul-betul aman, yang kondusif, yang bersih. Itulah daerah tempat tinggal orang-orang yang dianggap mulia. Raja nggak mungkin mau tinggal di daerah yang kumuh, di bantaran kali yang penuh dengan sampah, apalagi penuh dengan bangkai, penuh dengan mayat. Kalau kita berjalan, saudara-saudara berjalan misalnya, kalau di daerah tentu tidak terasa, tapi kalau di kota itu sangat terasa. Misalnya, kalau bicara tempat tinggal orang-orang hebat, orang-orang misalnya seperti pejabat, artis, atau orang-orang yang dianggap kaya, pengusaha, maka mereka pilih misalnya daerah-daerah Pondok Indah atau daerah Kelapa Gading khusus. Tapi ketika bicara ada orang-orang yang sedikit ekonominya menengah, mereka pilih daerah-daerah yang sedang. Ya. Tapi ketika bicara tentang orang-orang yang lemah, yang dianggap hina dalam tanda kutip, dianggap miskin dan tidak mampu, mereka tinggal di daerah-daerah perkumuran. Misalnya di bantaran kali, ya, kadang tinggal di bawah kolong jembatan. Nah, itu gambaran tentang bagaimana keterhinaan yang dialami oleh manusia. Tapi ketika bicara tentang keterhinaan Kristus, ketika Kristus disalibkan, maka Kristus disalibkan di tempat yang begitu hina, di tempat yang begitu menjijikan, di tempat yang begitu tidak layak untuk dipandang. Golgota, tempat Kristus disalibkan. Secara spesifik, ketika bicara tentang secara fisik juga Golgota, tempat tengkorak. Dan ketika orang disalibkan di tempat tengkorak atau di bukit Golgota, maka orang-orang juga akan melihat dari berbagai tempat, dari berbagai arah. Karena itu tidak heran kemudian nanti bicara tentang banyaknya orang yang menghina, yang menghujat, yang mengejek Yesus. Jadi Golgota merupakan tempat yang sangat strategis untuk dilihat, walaupun secara tempat itu tempat yang menjijikan, tempat yang tidak enak untuk dilihat, tempat yang tidak enak untuk dipandang karena gambaran adanya tengkorak yang begitu banyak di sana. Tetapi secara tempat itu begitu strategis, orang banyak akan bisa melihat di sana. Orang akan menghina Kristus yang tersalib di sana. Karena tadi salib tempat orang yang dianggap sebagai orang yang begitu jahat. Tempat yang dianggap sebagai orang yang begitu melakukan kejahatan yang berat. Tidak heran kemudian waktu orang melihat siapapun yang disalibkan di bukit Golgota, siapapun yang disalibkan di Kalvari, maka orang akan menatap dan menggelengkan kepala. Orang akan melihat dan memalingkan muka mereka. Orang akan melihat dan akan menghujat mereka. Itu hal yang biasa yang dialami oleh setiap orang yang terhukum. Kalau sekarang misalnya orang yang terhukum, kalau dia hukum mati, barangkali tidak diekspos, ya, mungkin tersembunyi tempatnya untuk orang dieksekusi, dihukum mati. Tetapi di zaman Kristus, maka tempat pembunuhan, pembantaian
eksekusi terhadap para penjahat itu betul-betul dibuka bagi publik. Terserah raja mau mengeksekusinya di mana. Maka ada yang dikasih ke binatang yang buas, ada yang dibakar. Kalau kita membaca sejarah gereja, ketika Raja Nero melakukan pembantaian terhadap orang-orang Kristen, maka bagaimana sebagian orang-orang dijadikan api unggun bagi raja, bagi kaisar. Tempat di mana Kristus disalibkan merupakan tempat yang begitu hina. Dan tempat yang hina itu barangkali juga gambaran hatimu dan hatiku yang begitu hina. Di mana Kristus nanti akan menyucikan, menguduskan. Manusia melihat tempat, menggambarkan tempat yang begitu hina dan menjijikkan, sehingga seperti orang Israel, mereka melihat Samaria sebagai tempat yang begitu hina. Mereka melihat Israel melihat Palestina, melihat Samaria sebagai daerah yang begitu najis, sehingga mereka nggak mau melintasi daerah tersebut. Ketika melewati daerah tersebut, mereka berusaha untuk mutar, nggak mau nginjak tanah tersebut. Yesus disalibkan di tempat yang begitu hina, di luar kota Yerusalem. Kenapa disalibkan di luar kota? Karena orang yang disalibkan dianggap sebagai pembawa laknat. Orang yang disalibkan dianggap sebagai pembawa petaka. Orang yang disalibkan dianggap sebagai pembawa sial. Maka mereka disalibkan di luar kota. Jangan, nggak boleh di dalam kota. Nggak boleh di tempat-tempat yang nanti kemudian membawa sial satu yang lain. Enggak. Nanti membawa laknat. Makanya harus ada tempat-tempat tertentu. Oleh sebab itu gambaran Kristus yang tersalibkan ini, maka Kristus dianggap sebagai pembawa laknat menurut orang-orang Yahudi, menurut pemimpin-pemimpin agama Yahudi, dan juga menurut para prajurit Romawi. Disalibkan dalam keterhinaan, bukan hanya bicara tentang tempat, tapi juga bicara tentang ketika Kristus dilucuti jubahnya. Ketika Kristus dilucuti bajunya. Kita sudah membahas bagaimana Kristus yang menggunakan jubah ungu. Ketika disalibkan, maka jubah ungu itu pun ditanggalkan. Maka keterhinaan dalam penyaliban bukan hanya ketika Kristus ada di tempat yang hina, Bukit Golgota, tetapi juga ketika orang-orang yang menyalibkan dia melepaskan pakaiannya. Kita bisa membayangkan akan keterhinaan Kristus yang tersalib tanpa busana jubah. Kepala yang sudah dimahkotai duri, dan duri menusuk sampai menghancurkan tengkorak. Tubuh, tangan, kaki yang sudah dicambuk, penuh dengan luka dan darah. Dan ketika berada di kayu salib, di bawah sinar matahari, darah menetes, luka-luka menganga. Bukankah itu sesuatu yang dianggap begitu hina? Kalau kita menggunakan pakaian kita berantam dan pakaian kita dilepaskan, itu suatu penghinaan, suatu pelecehan. Ketika berantam satu dengan yang lain, lalu pakaian ditarik dan sobek, gitu. Wah, itu penghinaan. Ya, biasanya kalau pemain bola isen kemudian satu dengan yang lain pakaian ditarik karena kaosnya kurang bagus gitu ya, bahannya sobek, nah itu dianggap sebagai penghinaan, bisa marah itu. Ya. Ketika Kristus disalibkan, maka Kristus tanpa menggunakan jubah, dan memang itulah yang dilakukan oleh para penghukum yang menghukum orang yang disalibkan. Mereka memang menginginkan bagaimana para terhukum itu betul-betul menjadi orang yang terhina pada tempatnya pada salib itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, maka ketika Kristus tidak lagi menggunakan jubahnya, disalibkan tanpa busana, disalibkan tanpa jubah di sana, merupakan satu kehinaan yang dialami oleh Kristus. Disalibkan tanpa jubah, disalibkan tanpa
jubah itu sangat penting. Pakaian itu juga menggambarkan suatu kehormatan. Kalau raja, maka menggunakan jubah umum. Orang-orang tertentu, ya, mereka berusaha tampil dengan pakaian-pakaian yang branded. Kenapa? Karena dengan demikian mereka pikir bahwa oh, itulah gambaran saya, itulah kelas saya. Ketika dengan menggunakan pakaian-pakaian yang hancur, bahkan tanpa pakaian, maka itu gambaran keterhinaan. Karena itu nggak heran kalau kita berjalan lalu menemukan orang yang jiwanya terganggu, ya kadang mereka maaf gitu ya, pakaiannya barangkali seperti yang kekurangan bahan. Gambaran keterhinaan. Ketika Kristus disalibkan, maka Kristus tanpa menggunakan pakaian, bahkan pakaiannya pun, jubahnya pun dibagi-bagi, dibuang undi oleh para penyalib Kristus, oleh para tentara Romawi di sana. Kenapa? Karena dianggap orang yang disalibkan, mereka tidak punya lagi hak atas milik mereka. Apapun yang mereka punyai, mereka tidak punya lagi kekuasaan atas apa yang mereka miliki. Kalau seorang penjahat mencuri lalu kedapatan dan mereka disalibkan, maka penjahat itu tidak punya lagi hak atas apa yang mereka ambil, ataupun barangkali itu mungkin barang mereka, tapi mereka tertuduh. Siapa yang mempunyai dan siapa yang berhak? Mereka yang menyalibkan. Dan prosesnya bagaimana? Melalui undi. Itulah gambaran yang dialami oleh Kristus ketika jubahnya dibagi-bagikan. Itu juga sebagai satu penggenapan dari nubuat yang disampaikan oleh perjanjian lama. Bagaimana Kristus yang menderita, mati dan akan bangkit, jubahnya pun dibagi-bagikan. Sebagai gambaran bagaimana penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap Kristus. Dan hal yang paling menghinakan Kristus ketika tersalibkan adalah bagaimana Kristus disalibkan di antara dua penjahat. Kristus disalibkan dalam keterhinaan. Kristus ketika disalibkan maka ditempatkan di antara dua penjahat. Ketika dia ada di posisi sentral, maka orang akan melihat bahwa inilah pemimpin penjahat itu. Inilah yang paling fokus. Kalau saudara ambil foto, maka saudara tahu angle-nya di mana, fokusnya di mana. Pasti fokusnya tengah. Kalau ada kiri, kanan, dan fokus itu tengah. Ketika Kristus ditempatkan di tengah-tengah penjahat yang disalibkan, maka secara tidak langsung orang-orang akan memberitahukan melalui penyaliban Kristus, dialah yang paling jahat dari antara penjahat dan kiri dan kanan. Ini satu penghinaan. Karena itu di dalam Yesaya mengatakan bagaimana Kristus digambarkan di antara para pemberontak. Ketika kita melihat bahwa Yesus dipermalukan dengan disalibkan bersama dengan para penjahat, dan sekali lagi Injil Matius atau Rasul Matius ini menunjukkan identifikasi antara Yesus dengan orang-orang berdosa. Antara Yesus dengan para penjahat. Yesus yang digantung di antara orang berdosa, disalibkan di antara para penjahat yang begitu jahat. Maka Kristus dianggap lebih jahat dari mereka. Mereka layak disebut sebagai penjahat karena memang mereka adalah perampok, mereka adalah penyamun. Tetapi tidak demikian dengan Kristus. Kristus diperiksa oleh Pilatus, tidak ditemukan kesalahan. Kristus diperiksa oleh Herodes, tidak ditemukan kesalahan. Sungguh dia ini anak Allah, kata nanti kepala prajurit yang berada di salib Kristus. Sampai istri Pilatus pun mengatakan kepada Pilatus, jangan kau campur urusan orang itu, orang benar. Sehingga Pilatus berusaha untuk mencuci tangannya agar tidak terlibat.
di dalam peristiwa penyaliban Kristus. Tetapi tidak bisa tidak. Ada kekuatan politik yang begitu luar biasa yang mengendalikan tentang pengorbanan Kristus. Kristus tersalib di antara para penjahat sehingga dianggap begitu hina. Tetapi ketika kita melihat bagian demi bagian lain, maka ada keterhinaan yang dialami oleh Kristus. Yaitu apa? Hinaan dari orang-orang banyak. Orang-orang banyak, orang-orang Yahudi yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika perayaan Paskah, maka orang Yahudi di perantauan yang diaspora, mereka datang ke Yerusalem untuk melaksanakan perayaan Paskah. Begitu ramainya. Tentu lebih ramai dari ketika para pengunjung datang mengunjungi kampung yang lagi misalnya naik danau. Lebih ramai dari itu. Kalau itu sangat terbatas, paling keluarga atau orang-orang terdekat. Tapi Yahudi, dimanapun mereka ada, ketika hari raya Pentakosta, mereka berusaha untuk datang ke Yerusalem. Berapapun jarak yang mereka harus tempuh, berapapun biaya yang mereka harus keluarkan untuk datang ke Yerusalem merayakan Paskah, mereka akan datang pergi ke Yerusalem. Sehingga ketika Yesus disalibkan dan orang banyak melihat, lalu mengejek, menghina, menghujat dia, para imam, pemimpin-pemimpin agama melakukan hujatan terhadap Kristus. Penyamun yang disalibkan di samping kiri kanan Yesus pun menghujat Yesus. Kalaupun nanti ada salah satu misalnya mengalami satu perjumpaan dengan Kristus, kalau Injil Lukas mencatat salah satunya terima Kristus dan bertobat, sehingga Yesus katakan, ketika ia berkata, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tapi paling tidak penghujatan-penghujatan yang dilakukan oleh orang banyak, penghujatan-penghujatan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama, penghujatan yang dilakukan oleh penjahat yang di samping Yesus, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka hujatkan? Jika engkau anak Allah, turunkanlah dirimu dari sana. Jika engkau anak Allah, maka selamatkanlah dirimu. Orang lain engkau selamatkan, sekarang selamatkan dirimu. Ini sama dengan apa yang dilakukan oleh iblis ketika iblis menggoda Yesus tatkala Yesus di padang gurun untuk berpuasa. Ketika iblis mencoba Yesus, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bumbung bait Allah, sebab ada malaikat yang akan menatang engkau sehingga engkau tidak jatuh sampai ke tanah. Maka dalam peristiwa penyaliban, kata yang sama yang digunakan oleh para penghujat Kristus. Dengan kata lain, ketika kita melihat bagian ini, maka bagaimana iblis berusaha untuk menghindarkan Yesus dari jalan salib. Iblis berusaha untuk menghindarkan Kristus dari jalan yang menyelamatkan orang pilihan. Iblis telah berusaha kuat untuk menghalangi Yesus Kristus menerima salib. Sebetulnya dalam kehidupan hari-hari kita pun seringkali, barangkali diperhadapkan dengan hal demikian. Berusaha untuk diarahkan oleh iblis dari jalan kebenaran kita. Kita mengingat apa yang dilakukan oleh Petrus ketika Petrus berkata kepada Yesus tatkala Yesus mengatakan, anak manusia harus pergi ke Yerusalem dan akan diserahkan ke tangan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, menderita, mati dan bangkit. Petrus katakan, kiranya itu jauh daripadamu. Yesus katakan, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Penyalah engkau iblis. Maka ketika Yesus disalibkan, keterhinaan yang dialaminya adalah bagaimana ia bergumul melawan iblis. Tersalib dalam kehinaan. Tentu saja kenapa Kristus begitu tersalib dalam kehinaan. Kristus tersalib dalam kehinaan tidak lepas daripada kejahatan para pemimpin agama. Korban daripada
Dusta para pemimpin agama, dusta demi dusta mereka terus sampaikan kepada Kaisar, mereka terus sampaikan kepada Pilatus. Dia menghujat Allah, dia melarang orang untuk membayar pajak, dia mengaku sebagai seorang raja. Maka hujatan-hujatan yang diberikan kepada Kristus oleh pemimpin-pemimpin agama, kata-kata dusta disampaikan terus sampai ketika Kristus di pengadilan pun mereka terus menebar hoax. Mereka terus melakukan prank terhadap para politik zaman itu. Hati-hati. Karena itu kita tidak boleh sembarang berkata dusta, menebar fitnah. Atas dusta, atas fitnah yang dilakukan oleh para pemimpin agama, maka Kristus disalibkan. Kenapa mereka begitu melakukan dusta? Kenapa mereka melakukan begitu fitnah terhadap Kristus? Karena kebencian mereka terhadap Kristus yang menyuarakan kebenaran. Kebencian mereka kepada Kristus yang membongkar kehidupan keberagamaan yang tidak lagi memuliakan Allah. Ketika Kristus hadir dan membongkar pengajaran-pengajaran mereka yang salah, pengajaran-pengajaran mereka yang keliru, pengajaran-pengajaran mereka yang menyesatkan umat Yahudi yang lain, maka mereka begitu membenci Kristus. Dengan kata lain, ketika kita menyampaikan kebenaran, ketika kita melakukan kebenaran, tidak semua orang setuju, tidak semua orang mengakui, tidak semua orang mau menerima dengan hati yang terbuka. Ketika kita salah, kita dikoreksi, mau nggak kita? Ketika kita salah, kita diperbaiki, oke nggak kita? Kristus datang memperbaiki kehidupan keberagamaan orang Yahudi. Kristus datang untuk meluruskan ajaran-ajaran yang salah yang disampaikan oleh rabi-rabi Yahudi. Tapi mereka begitu benci, mereka begitu dengki, mereka begitu memusuhi Kristus. Kristus disalibkan dalam keterhinaan, merupakan korban dari kejahatan pemimpin politik. Konspirasi yang begitu kuat antara pemimpin-pemimpin agama dengan pemimpin-pemimpin politik. Mereka begitu mempertahankan kekuasaan, mereka begitu mempertahankan jabatan mereka, sehingga tahu keadilan, tahu kebenaran, tahu Kristus tidak salah, tetap saja menawarkan kepada masyarakat banyak untuk apa? Memilih antara Yesus Kristus dengan Yesus Barabas. Tentu saja orang yang sudah termakan hasutan para pemimpin agama akan memilih Yesus Barabas untuk dibebaskan. Tapi Yesus Kristus yang benar itu untuk disalibkan. Berapa banyak dalam kehidupan dunia politik mengorbankan satu dengan yang lain, walaupun tahu benar salahnya. Kenapa? Karena nyaman, posisi, jabatan, kekuasaan, uang ada di sana. Oleh sebab itu Pilatus dan juga Herodes tetap menginginkan Kristus untuk disalibkan. Kita sudah mempelajari bagaimana Kristus disesat oleh Pilatus. Kejahatan seluruh manusia. Kenapa Kristus ada di salib dan di salib itu dia terhina? Karena engkau dan saya yang begitu berdosa. Walaupun kita pada waktu itu belum hadir dan belum lahir, barangkali kalau kita hadir di sana, kita akan menyuarakan suara yang sama. Salibkan dia. Barangkali kalau umpama sekiranya saya menjadi Herodes atau Pilatus pada waktu itu, mungkin juga saya akan berkata, salibkan Kristus. Andai umpama sekiranya saya adalah pejabat agama, pemimpin agama orang Yahudi di zaman itu, mungkin juga saya akan berkata, dia ini telah menyesatkan kita. Dia ini telah menyesatkan umat kita. Itulah gambaran kehidupan kita. Manusia yang begitu berdosa. Tapi satu hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kenapa Kristus
tersalib dalam kehinaan. Karena dia menanggung kutuk dan kehinaan manusia. Oleh karena dosa, secara khusus umat yang dikasihinya, umat yang dicintainya. Maka kalau kita membaca dalam tulisan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, kita mendapatkan di sana terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Dan Kristus telah menanggung kutuk dosa. Kristus telah menanggung segala kutuk maut itu. Sehingga engkau dan saya dibebaskan dari kematian yang kekal. Untuk hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Betapa bersimpatinya Kristus dengan kelemahan kita. Betapa bersimpatinya Kristus dengan keterhinaan kita. Betapa bersimpatinya Kristus dengan ketidakberdayaan kita. Karena itu ketika engkau dan saya lemah, tak berdaya, dan tak kuat, jangan lupa ada kekuatan yang Kristus berikan. Dia telah mengambil rupa menjadi manusia, menjadi seorang hamba, taat sampai mati di kayu salib. Itulah misi Kristus. Itulah panggilan Kristus. Karena itu marilah kita belajar dari kisah sengsara Kristus, belajar dari kisah penyaliban Kristus, belajar dari kisah kematian Kristus untuk membenci dosa, tetapi mencintai kebenaran. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita di dalam memaknai kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.